kasus pacaran gitu. Oh, kasus pacaran? Ya. Jadi di Arab Saudi kalau kedapatan atau kita ketahuan pacaran, kita akan dicambuk. Iya, dicambuk. Yang berat itu dihukum di bawah tanah. Dihukum di bawah tanah, Ya, maksudnya penjaranya seperti di apa? bawah tanah. Ada penjara di bawah tanah? Ya, nggak bisa melihat matahari. Oh, nggak bisa melihat matahari. Jadi Ya. Istilahnya kan sama aja penjara ya. Iya. Cuman lokasinya itu di bawah tanah. Di bawah tanah. Dengan tujuan supaya mereka tidak dapat melihat matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Ya teman-teman semuanya, di podcast hari ini kita eksklusif berada di Danau Kariam. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang gambaran situasi dan kondisi hukum, kasus-kasus hukum dan juga penegakan hukum yang ada atau berlaku di negara Arab Saudi. Hari ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Kang Haji Dindin Wahyudin. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sehat Kang Haji hari ini? Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita hari ini berada di tepatnya di bibir apa nih ya? Waduk ya. Di bawah itu Waduk Kariam. Jadi kita tadi menuju atau berangkat dari rumah Kak Haji ke sini itu kurang lebih sekitar ada 5 menit ada ya Kak Haji ya? Ada. Dan perjalanannya cukup terjal jalannya, dan sampai kita ini berkeringat. Saya sengaja bawa handuk ini untuk lap keringat. Pokoknya haheho banget teman-teman. Ya. Lumayan capek, Ya, lumayan keringat capek. keluar. Oke, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Kang Haji. Ya. Kang Haji kan di sana pernah menjadi PMI, Iya. Pegawai Migran Indonesia, atau bisa disebut juga TKI ya. TKI. Kang Haji itu di sana berapa tahun kalau bisa bercerita? Jadi TKI di sana. Jadi TKI 2 kali saya ke sana. 2 kali berangkat. Iya, pertama masih Periode pertama itu berapa tahun di sana? 3 tahun. 3 tahun di sana. Periode yang kedua? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Jadi totalnya kalau ditotalkan kisaran 6 tahunan lebih ya? Ya. 6 tahun lebih. Kalau di sana Kak Haji itu tepatnya domisili atau istilahnya tinggalnya itu di kota mana? Pertama kerja itu di kota Damam. Kota Damam. Iya. Oke, di kota Damam. Sebelah timur Saudi. Sebelah timur Saudi. Iya, kotanya itu dekat Kornes Laut. Laut Kornes. Iya. Seberapa jauh dengan Riyadh, ibu kota Arab Saudi? Kira-kira kalau naik bis itu 5 jam. 5 jam. Iya. Oke, nah selama Kak Haji bekerja di sana, di Arab Saudi, mungkin pernah baca berita, informasi terkait dengan kasus-kasus hukum ya. Karena kalau di Indonesia ini kan hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita kasus hukum, pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Selama Kak Haji di sana, gimana nih? Dengar-dengar kasus hukum di sana itu seramai di kita atau gimana nih? Kalau di sana kasus-kasus sedikit kasus hukumnya. Di sana menerapkan hukum kisos, yaitu hukum kisos, hukum menerapkan syariat Islam. Mengacu pada syariat Islam. Iya. Oke, jadi berarti sangat sedikit sekali kasus-kasus hukum yang mencuat ke publik gitu ya. Iya. Contohnya kasus pembunuhan, pemerkosaan itu di sana sedikit. Pembunuhan, pemerkosaan di sana sedikit. Iya. Pencurian sedikit. Pencurian juga sedikit. Iya. Narkoba ada tapi sedikit gitu ya. Narkoba juga ada di Arab Saudi ya, kasus narkoba ya, tapi sedikit ya. Oke, kalau pembunuhan gimana? Pembunuhan di sana sedikit karena hukum di sana kisos menerapkan syariat Islam. Jadi kalau yang membunuh, kalau dia terbukti di persidangan dia sanksinya hukuman mati berarti ya? Hukuman mati ya. Hukuman mati. Kalau kasus korupsi, Kak Haji, di sana gimana? Kasus korupsi di sana yang besar gitu ya. Sama. Ada juga? Iya, di hukum mati. Hukum mati. Itu digantung atau gimana itu? Di kisos. Dipenggal. Atau mungkin ininya istilahnya itu hukum panjung ya?
Ya, hukum Di pancung. Pancung. Di sana ada tempatnya di Jeddah itu, di masjid. Khusus tempatnya. eksekusi Khusus. hukuman mati. Iya. Masyarakat bebas Melihat. Iya. Melihat eksekusi mati itu Iya. ditonton oleh masyarakat. Iya. Malahan disuruh nonton. Disuruh nonton. Iya, sama kerajaan sih. Supaya jadi pelajaran ada yang melanggar hukum itu. Selama di sana Kak Haji pernah melihat langsung eksekusi mati terpidana misalkan? Kalau lihat belum pernah saya. Belum pernah. Belum. Kalau tempatnya ada gitu. Tempat kisos itu ada. Kalau kasus hukum yang sering terjadi di Arab itu apa? Apakah pencurian, pembunuhan? Di sana banyak pencurian. Banyak pencurian juga di Arab Ada, Saudi. iya. Tapi nggak banyak lah. Nggak sebanyak di kita mungkin ya? Iya, nggak sebanyak. Karena udah tegas hukumnya di sana. Udah tegas ya? Langsung itu polisi menangkap. Ditangkap. Iya. Tapi sama kayak di kita juga ada sistem persidangan juga, peradilannya juga, ada pengadilannya juga sama. Ada di sana. Ada. Ada. Oke, nah di sana itu di Arab Saudi itu hukuman apa saja sih yang sering diterapkan selain tadi kan kalau korupsi ataupun juga yang mungkin berat itu kan kisos tadi ya, Iya. pancung. Iya. Selain itu hukuman apa lagi yang di kita nggak ada nih? Kalau di kita kan sebatas di penjara nih. Selesai di penjara udah, atau misalkan yang begitu fatal memang ada hukuman mati tapi kan jarang dilaksanakan. Iya. Nah kalau di sana selain hukuman penjara apa saja, hukuman apa saja? Cambuk berarti ada ya? Hukum cambuk? Ada. Ya. Itu kalau hukuman cambuk untuk kasus apa itu? Kasus pacaran gitu. Oh, kasus pacaran? Ya. Jadi di Arab Saudi kalau kedapatan atau kita ketahuan pacaran, kita akan dicambuk? Iya, dicambuk, Pak. Yang berat itu dihukum di bawah tanah. Dihukum di bawah tanah Ya, maksudnya penjaranya seperti di apa? bawah tanah. Ada penjara di bawah tanah? Iya, nggak bisa melihat matahari. Oh, nggak bisa melihat matahari. Jadi istilahnya kan sama aja penjara ya. Iya. Cuman lokasinya itu di bawah tanah. Di bawah tanah. Dengan tujuan supaya mereka tidak dapat melihat matahari. Ukuran penjaranya 1x1. 1x1. Iya. Itu untuk satu orang, satu ruangan. Untuk satu orang ya, ruang. Paling lama berapa tahun itu di penjara di bawah tanah itu? Tergantung ada ini pihak dari PJTKI gitu yang ngurus-ngurus masalah TKI di sana. Kalau Ada selama Kak Haji di sana, pernah nggak ada teman-teman sesama TKI yang kena sanksi misalkan di penjara atau hukuman yang lainnya? Pernah nggak? Ada di sana. Ada. Itu rata-rata teman-teman TKI itu kasusnya kena kasus apa aja itu? Kasus perempuan. Kasus perempuan? Kebanyakan. Maksudnya bisa dijelaskan kasus perempuan seperti apa? Apakah misalkan kayak tadi nih pacaran atau misalkan perbuatan apa zina mungkin seperti itu? Iya, itu kasusnya menampung TKW-TKW di tempat penampungan gitu. Sering ada penggerbegan di sana. Oh, ada penggerbegan juga sama ya? Polisi itu apa namanya? Imigrasi. Polisi imigrasi. Iya. Jadi itu hukumannya apa tadi? Hukumannya cambuk. Penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah. Iya. Hukumannya berat itu. Kalau hukum cambuk di sana berlaku untuk kasus apa? Hukum cambuk itu berlaku khusus orang yang mencuri gitu. Orang yang mencuri. Kalau ini Kalau yang potong tangan kayak gitu? Tangan itu mencurinya lebih besar gitu. Oh, jadi Udah sampai batas dia mencuri itu. Oh, gitu. Jadi besar kecilnya. Gitu. jadi untuk hukum potong tangan itu ada kriterianya ya. Iya. Misalkan yang dia curi itu Iya. seberapa besar. Iya. Itu apakah langsung potong tangan semuanya atau per jari atau gimana itu Kak Haji? Ya kalau mencurinya gede, besar gitu, langsung dipotong segini. Kalau mencurinya batasnya sudah mencapai batas yang ditentukan langsung? Segimana? Pergelangan tangan? Iya, jari-jari gitu. Oh, jari? Ya, satu ini gitu dipotong. Gitu. Jadi kalau nanti mencuri lagi, potong lagi jarinya? Potong lagi. Sampai habis? Kalau kayak korupsi mah besar kan, triliunan gitu. Triliunan? Hukuman mati. Langsung hukuman mati? Iya.
Nah itu yang rata-rata yang kena kasus korupsi di sana, apakah pejabat atau lingkungan misalkan kerajaan atau gimana? Ya, di sana kan sistem pemerintahannya kerajaan. Kerajaan. Ya, mungkin di situ ada pejabat-pejabatnya gitu yang korupsi, bisa dihukum. Bisa dihukum ya. Seadil-adilnya gitu. Jadi kalau korupsi itu hukumannya tadi pancung ya? Iya, korupsi. Selama setahun kira-kira banyak gak kasus korupsi yang dieksekusi pelakunya? Ada kasus pemerkosaan, plus pembunuhan itu hukuman mati. Hukuman mati. Selain korupsi tadi? Ya, digantung itu. Oh, yang digantung apa itu? Hukuman pemerkosaan sama pembunuhan. Pemerkosaan, pembunuhan Dua itu kasus hukumannya. itu. Untuk pemerkosaan, pembunuhan itu hukumannya gantung. Gantung. Gimana? Tonton sama masyarakat. Jadi pelaksanaan eksekusi hukuman gantungnya ditonton oleh masyarakat. Ya, di jalan gitu. Oh, di jalan. Di jalan biar semua tahu. Dari awal sampai mati nggak ada yang disensor itu ya? Langsung itu ada. Langsung. Oke, nah kalau kasus-kasus ringan kayak lalu lintas nih di kita kan kalau kita misalkan nggak pakai SIM atau misalkan melanggar lalu lintas itu kan ditilang. Kalau di sana ada tilang-tilang seperti di kita atau gimana? Ada. Seperti bawa mobil kecepatannya lebih dari yang ditentukan. Itu langsung ada spread kamera. Oh, ada kamera. Ya. Mobil berhenti di jalan, langsung dipoto. Maksudnya parkir di pinggir jalan? Iya, di jalan gitulah, mengganggu lalu lintas. Lalu lintas. Itu langsung dipoto, ditilang. Nanti ada panggilan. Ada panggilan. Tapi bisa misalkan kayak di kita kan bisa damai nggak nih di jalan nih 50.000 gitu. Kalau di sana di Arab gimana? Nggak ada damai di sana. Nggak ada damai. Hukum itu lurus di sana. Lurus di sana ya. Jadi tetap dilaksanakan. Nggak ada bengkok-bengkok gitu. Jadi nggak bisa kita misalkan istilah damai gitu kan, uang 50.000, 100.000 nggak bisa. Nggak ada. Jadi harus di sidang di pengadilan saja gitu ya? Iya. Gitu. Terus kalau misalkan di kita kan ada istilahnya pengadilannya. Ya. Di sana ada lembaga pengadilan juga. Ada pengacaranya juga. Oh, ada jaksanya juga, setingkat jaksa mungkin ya? Ada, ya. Ada. Tapi kurang tahu kalau ke sana gitu. Kurang tahu, tertutup soalnya. Nah, kalau untuk pemberitaan, kalau di kita kan bebas nih. Iya. Kasus-kasus apa aja mudah untuk diakses oleh masyarakat. Iya. Untuk diberitakan, bahkan hampir setiap hari ya kita selalu mendapatkan informasi berita kasus-kasus hukum. Kalau di sana boleh nggak disebarluaskan atau dimuat di berita-berita atau gimana kalau di sana itu? Ya kalau kasus pembunuhan gitu, pemerkosaan itu bebas diberitakan. Bebas. Ya. Kalau masalah demo gitu, ke kerajaan, ke pemerintahan itu banyak yang ditutupin. Oh, jadi banyak yang nggak boleh ditangkap kalau ada yang demo-demo. Oh, jadi sebetulnya di sana pun ada istilah demo-demo kayak di kita, kayak mahasiswa demo pemerintah gitu. Di sana ada juga ternyata ya? Nggak ada. Nggak ada. Ini men-share atau di sosial media itu harus hati-hati di sana. Oh, harus hati-hati ya? Iya. Nggak bisa bebas kayak di kita. Kalau di kita kan bebas ya? Kalau mengkritik pemerintahan di sana langsung ditangkap. Langsung ditangkap, langsung diberi sanksi. Ke penjara. Penjaranya penjara yang di bawah tanah itu. Tidak bisa melihat matahari. Iya. Berat ya? itu. Kalau itu mengkritik pemerintah. Gitu ya. Kerajaan. Nah, katanya kan di sana itu kalau hari Jumat kan mayoritas kan Muslim di sana ya. Iya. Pada sholat Jumat. Kalau untuk para pedagang di sana itu kalau misalkan pas hari Jumat tokonya ditutup atau dibiarkan aja atau gimana? Kalau yang sebagian itu ditutup. Ditutup ya. Langsung pergi ke masjid. Tapi hari Jumat itu bukanya sore.
Oh, Buka jadi toko-toko yang itu, toko-toko iya. itu Iya. bukannya sore. Iya, sore. Tapi kasus pencurian tetap ada ya, ada aja ya. Ada. Tapi nggak sebanyak di kita mungkin seperti itu. Iya. Oke, kemudian Hmm. selama di sana Kak Haji, Iya. apakah pernah misalkan ada yang nawarin, misalkan nih Hmm. narkoba nih misalkan, ada nggak kayak yang kayak gitu? Alhamdulillah belum pernah ya. Belum pernah ya. Belum. Kalau misalkan kayak gini nih, kayak kasus apa ya? Kalau di kita kan terkadang ada nih, misalkan yang nawarin Hmm. cewek-cewek kayak gitu ya, Iya. untuk misalkan apa sih istilahnya ya? Kawin siri gitu. Kawin siri kan itu kan lebih formal, bisa kawin. Maksudnya kan kayak kalau di kita kayak PSK kayak gitu. Iya. Di sana ada nggak? Kalau di sana itu asal ada mahar bisa kali. Oh gitu. Jadi kalau kasarnya itu kawin-kawinan. Kawin-kawinan, Ya. Melalui telepon, video call. video call. Maksudnya ijab kabul atau gimana itu? Iya, dari Indo gitu. Itunya wakilnya dari Indo itu. Video call. Ijab kabulnya di video gitu. Banyak yang gitu. Kalau kasus perzinahan kurang, apa ada aja sana? Ada. Ada aja. Dan itu hukumannya apa tadi? Kalau zina itu digantung? Zina di penjara di bawah tanah. Oh, di penjara di bawah tanah. Iya. Kalau yang digantung tadi apa tadi? Pembunuhan. Iya, pembunuhan pemerkosaan. Oh, dua kasus itu hukumannya hukuman gantung. Iya. Tanpa proses pengadilan langsung. Tanpa proses pengadilan. Kalau terbukti itu. Seperti itu ya lah. Ya memang bisa membuat orang jera ya. Iya. Cuman kalau kita lihat, wih, kalau tanpa persidangan berarti Hmm. langsung gitu aja ya, ditangkap, Langsung. langsung digantung. Iya. Nunggu berapa hari gitu. Hari apa yang tepat gitu, langsung dieksekusi. Begitu. Nah kalau misalkan dari teman-teman PMI atau TKI ini ada yang kena kasus nih, misalkan dia nyuri atau Iya. misalkan pacaran atau apapun itu ada bantuan nggak dari pihak Indonesia, khususnya dari Kedubes RI, dibantuin nggak sih kalau yang kena kasus gitu? Ada yang bantu. Ada yang bantu? Ya, tapi itu kurang cepat gitu. Kurang cepatnya apakah misalkan Kurang. diabaikan, dibiarin aja atau gimana? Ya kurang tanggap gitu. Kurang dari tanggap. Kedutaannya di sana kurang cepat. Nah di Kalau sana ada kasus-kasus hukum itu nggak segera di ini apa namanya? istilahnya diberikan bantuan lah itu ya, Iya. didampingi prosesnya. Iya, Itu nggak cepat tanggap maksudnya gitu ya? nggak cepat. Gitu. Perlu beberapa waktu baru mereka turun kayak gitu. Iya gitu. Banyak kasus-kasus itu TKI, TKW banyak yang Nah, Kak, dijebloskan penjara. oh banyak TKI TKW yang kena kasus di sana banyak juga, banyak. yang di penjara banyak juga. Kasus-kasus pembunuhan belum tahu buktinya udah dituduh gitu. Oh gitu kalau Banyak. TKI itu ya. Ya. Banyak yang dipitnah gitu. Ini kasus pembunuhan padahal dia enggak gitu. Harus nyedain uang 50 miliar gitu Buat tebusan? Iya, buat tebusan itu. Kalau pengen keluar, pengen bebas. Iya, Jadi ternyata di sana ada juga sistem kayak begitu ya. ada. Kalau Nggak kayak- nggak ada uang segitu ya dihukum, hukum pancung. Hukumnya hukum pancung ya. Iya, Kalau ada tebusan bisa bebas. bebas. Seperti keluarganya minta tebusan itu. Bisa itu. Keluarga dari korban maksudnya. Iya. Oh. Kasus pembunuhan itu ada dua pilihan. Iya. Bayar denda. Bayar denda. atau apa dihukum pancung. Ada. Pilihannya itu dua itu Iya, ya. dua. Berarti kalau dia punya uang atau keluarga yang di Indonesia punya uang, mungkin bisa ditebus, bisa bebas. Bisa. Tapi kalau nggak punya uang ya wassalam gitu Iya, ya. di penjara dulu. Penjara dulu. Iya. Sampai nunggu proses gitu. Itu apa namanya, pemerintahan Indonesia sama Negosiasi itu ya. Iya, Negosiasi. sama pemerintahan sana negosiasi dulu gimana ini
jalan keluarnya gitu ya. Berarti kalau misalkan dimintanya tebusan, Iya. itu yang harus membayar tebusan itu keluarga ya. Kalau ke dubes nggak ada bantuan kayak misalkan uang tebusan atau apa, nggak ada? Ya kasus-kasus itu ada dulu juga. Mhm. Ada yang patungan gitu. Oh, patungan. TKW. Antara Iya. sesama TKI di sana. Iya. Banyak juga yang dari Indonesia nyumbang gitu. Karena Maksudnya kepedulian dia gitu. warga kita di Indonesia Iya, ada juga yang nyumbang tuh ya. Iya ada. Kepedulian dia ada. Kalau dari pemerintahnya Ada. ada juga. Selain tadi bantuan mendampingi prosesnya gitu ya. Walaupun misalkan lambat tadi ya. Iya. Harus dipilarin dulu. Oh, jadi sama kayak di kita. Iya. No viral, no justice ya. Sama aja di sana juga ya. Iya. Biar tahu masyarakat di Indonesia, di Saudi, ya. Kalau udah viral kan bisa semuanya dibantu. Kalau dari teman-teman TKI selama Kak Haji berada di sana, ada nggak yang terkena sanksinya, kasusnya misalkan hukumannya hukuman mati? Ada. Ada. Itu kasus pembunuhan. Diduga membunuh majikan mungkin. Iya gitu. Kasus narkoba itu bisa dihukum pancung. Bisa juga dihukum pancung. Ya. Dia bawa narkoba berapa kilo gitu ya. Sekitar 5 kilo itu 10 kilo bisa dipancung. Jadi kalau barang buktinya udah nyampe 10 kilo itu pancung itu ya? Iya. Bisa. Oke, kemudian kalau dari sisi imigrasi ini, kalau misalkan Ya. ada warga Indonesia nih yang ke sana misalkan tidak punya izin atau apa istilahnya, visanya nggak berlaku atau gimana, itu ada juga? Ada. Pekerja Indonesia yang ilegal itu banyak. Banyak di sana. Nah itu biasanya kalau kedapatan razia, sanksinya apa? Apa di bawah tanah juga di penjara? Yang ilegal itu suka ada apa namanya penggerebekan di tempat kosan dia, di jalan-jalan suka ada pemeriksaan juga, pemeriksaan polisi imigrasi di jalan, nanyain surat-surat KTP, paspor gitu, ditanyain di jalan. Oke, sekarang kita perbandingan lagi dengan di Indonesia, di kita kan kadang banyak masyarakat yang ngomong hukum di kita itu tergantung istilahnya bisa dibeli ini, ya, bisa disuap ya, jaksanya, hakimnya bisa disuap, istilahnya ya bisa dibeli lah. Kalau di sana gimana? Sama kayak di kita atau ada perbedaan? Di sana nggak bisa dibeli, nggak bisa disuap ya? Nggak bisa nego-nego, nggak bisa. Apalagi kasus pembunuhan, pemerkosaan. Itu udah nggak ada istilahnya damai, nggak ada toleransi kalau untuk itu ya? Iya, nggak ada. Kecuali ada pengampunan dari pihak keluarga gitu. Oh, Misalkan kasus pembunuhan. diampuni Iya. sama anggota keluarga dari pihak korban. Iya, Contoh misalkan, contoh kasus TKI diduga membunuh majikan. iya, Nah, majikannya ini yang laki-laki misalkan. iya, Terus pihak keluarganya, entah istrinya atau anaknya memberikan pengampunan. iya, Itu bisa terlepas dari hukuman mati. bisa. Bisa itu ya. Iya. Kalau pengampunan dari pihak negara atau kerajaan ada nggak? Kerajaan itu nyerahin kasus ke keluarganya. Oh gitu. Jadi itu tergantung pihak keluarga. Iya. Kalau misalkan keluarga mengampuni, memaafkan, berarti bisa terlepas dari hukuman mati. Bisa. Atau kalau misalkan keluarganya proses hukum, Iya. berarti nggak bisa tawar-tawar menawar Nggak ya? bisa. Eksekusi. Kerajaan juga nggak bisa tawar menawar. Nggak bisa tawar menawar. Oke. Kalau di kita kan Ya kalau di kita beberapa kasus tertentu yang sudah terbukti gitu kan, ada uang, siap aja bisa disuap. suap. Polisinya, oknum polisi bisa disuap ternyata. Oknum jaksanya ada yang bisa disuap. Oknum hakimnya juga
Ada. Bahkan yang sekarang kita di Indonesia ini saat ini 2025 bulan April ini viral sekali ya. Hakim-hakim di pengadilan-pengadilan negeri di suatu tempat di ibu kota, bahkan ketua pengadilan negerinya sendiri itu ketahuan menerima suap dan lain sebagainya. Itu kalau di sana hakim-hakimnya gimana? Ada nggak yang terkena suap atau kasus kayak di kita di Indonesia? Nggak ada kalau di sana. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ini Ci, kalau kasus kayak apa sih, hubungan sesama jenis, di sana ada nggak? Ada. Ada aja itu ya. Nah ya, jadi intinya meskipun memang di Arab Saudi itu diberlakukan hukum Islam, hukum apa tadi, kisos ya, yang potong tangan, kemudian pancung, hukum gantung, hukum cambuk. Ada juga yang dipenjara di bawah tanah tanpa melihat matahari. Iya, bisa. Itu hukuman-hukuman seperti itu, tapi tetap aja ada kasus-kasus hukum ya. Ada, tapi nggak seramai dan nggak sebanyak di kita di Indonesia mungkin seperti itu. Iya. Nah itu dari kasus-kasus pembunuhan atau kasus yang terjadi, mayoritas pelakunya, tersangkanya, apakah orang asli orang Arab atau pendatang nih kayak TKI dari Indonesia atau dari negara yang lain? Ada dari negara lain juga. Ada juga. Dari Pakistan, gitu. Dari India, Bangladesh, gitu. Kasus pemerkosaan ada. Waktu digantung itu orang Pakistan. Orang Pakistan, dia membunuh berarti? Membunuh, merkosa. Membunuh dan memperkosa? Iya. Itu merkosa orang Saudinya itu. Oh, penduduk asli orang Saudi, warga negara Arab Saudi? Iya. Ya. Oke, sekarang mungkin Kak Haji punya pesan nih buat pemirsa YouTube yang mungkin suatu saat ingin bekerja di Arab Saudi atau ingin menetap beberapa waktu di Arab Saudi. Nah, ada tipsnya nggak supaya misalkan kita nggak terkena masalah hukum di sana nih? Gimana? Bisa sambil ke kamera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman subscriber di sini, kalau ada dari kalian yang mau kerja ke Saudi, harus mempersiapkan diri. Persiapan diri ya. Kalau yang udah keluarga, minta izin sama istrinya, sama desa, mempersiapkan dananya ke sana. Kalau laki-laki perlu biaya untuk kerja ke Saudi. Sebelum berangkat ke Saudi, pilih-pilih dulu keahlian kita apa gitu ya. Seperti kita keahlian di refleksi ada, kerja di sana. Pijat memijat ya. Barista ada. Ada ya. Tukang kaca film gitu, masang-masang kaca film mobil ada. Merangkai bunga banyak gitu. Ya. Kalau di sana kita kerja sebagai TKI harus mengikuti hukum di sana, harus taat peraturan yang ada di sana. Misalkan kita nggak boleh ini kerjakan gitu, tapi kalau ada pelanggaran, misalkan bos kita nggak menggaji kita, bisa kita lapor ke KBRI ke KJRI yang ada di sana. Misalkan kita kekurangan gaji kita, bisa nuntut ya? Iya, bisa dituntut sama kita, melaporkan ke pihak KJRI gitu ya. Misalkan gaji yang udah ditetapkan 2.000 real, ternyata bos kita menggaji kita kurang dari 2.000 real gitu ya, itu bisa diadukan ke pihak di sana gitu ya. Segitu aja ya. Oke, jadi intinya kalau terkait dengan masalah hukum, yang penting kita di sana itu taat aturan, taat hukum, jangan coba-coba melanggar, karena di sana itu penegakan hukumnya sangat saklek. Di sana nggak bisa disuap, nggak bisa dibeli, terkecuali ada pengampunan, ada pemaafan dari pihak keluarga korban. Seperti itu ya Kak Haji ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, atau mungkin bagi Anda yang hendak bepergian ke Arab Saudi, dan atau mungkin Anda yang ingin tahu bagaimana kondisi dan situasi kasus
kasus hukum atau penegakan hukum di negara Arab Saudi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Terima kasih yang udah nonton, like, dan juga komen. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.